Oke, sudah ini sudah saya rekod ya karena teman Anda ada yang minta itu. Sekarang saya share screen ya. Ini kita bahas bab 3 teori semikonduktor. Jadi seperti yang kemarin ya, di modul saya sudah ada untuk teori semikonduktornya, sudah lengkap. Nanti yang kita bahas di sini adalah ini. Ya, yang pertama adalah memahami ya, apa itu konduktor, apa itu semikonduktor, dan apa itu isolator. Ini sebenarnya adalah pelajaran ilmu bahan ya. Jadi kalau bahan listrik itu nanti ada yang bersifat konduktor, semikonduktor, dan isolator. Jadi ada 3 macam. Nah, yang akan kita bahas nanti ini adalah semikonduktor. Tapi saya bahas secara globalnya ya, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nanti kalau kita sudah bahas semikonduktor, itu mulai bahasnya adalah mulai atom, ya, terus elektron valensi, doping, bahan semikonduktor, tipe B sama tipe N, sampai nanti harga resistansi dari semikonduktor itu disebut resistansi bak ini ya. Jadi nanti semua kita bahas. Sekarang kita mulai ya. Jadi teori semikonduktor kita mulai dari ini. Bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor itu nanti begini ya. Kalau menurut ilmu bahan itu ya, nanti bahan yang ada itu dibagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok konduktor atau penghantar. Ya. Terus yang kedua adalah semikonduktor. Yang ketiga adalah isolator. Jadi nanti dari 3 bahan itu apa sih yang kita sebut konduktor gitu ya. Konduktor itu idealnya adalah R-nya sama dengan 0. Ya, gitu ya. Jadi konduktor yang baik itu R-nya sama dengan 0. Atau R-nya mendekati 0 gitu ya. Jadi wah ini di tempat saya hujan jadi suaranya agak kedengaran suara hujannya ya. Ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan ya. Jadi yang dimaksud dengan konduktor itu adalah R-nya sama dengan 0 atau R-nya mendekati 0. Terus yang kedua adalah isolator. Nah, kalau isolator itu apa? R-nya sama dengan tak terhingga. Tak terhingga ya. Jadi kalau tak terhingga itu ya sangat besar gitu ya, sehingga tidak bisa kita ukur besarnya. Itulah yang dimaksud isolator. Jadi kalau konduktor itu R-nya 0, kalau isolator itu R-nya tak terhingga. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan semikonduktor itu sebetulnya adalah R-nya itu ada adanya atau R-nya terukur gitu ya. Jadi orang menyebutnya, kalau semikonduktor itu bagaimana Pak harga resistansinya? Harga resistansinya terukur. Terukur itu artinya tidak boleh 0. Kalau 0 kan nggak bisa diukur ya kan. Tapi tidak boleh sampai tak terhingga sehingga tidak bisa diukur juga. Maka semikonduktor itu kira-kira adalah antara konduktor dan isolator. Di tengah-tengahnya itu yang disebut dengan semikonduktor kalau ditinjau dari harga resistansinya. Jelas kayak gitu ya. Nah, itulah yang kita bahas nanti. Kalau konduktor itu ya idealnya R-nya sama dengan 0 gitu ya, atau mendekati 0. Kalau isolator R-nya tak terhingga atau mendekati tak terhingga. Nah, kalau semikonduktor ya definisinya adalah R-nya, harga resistansinya terukur. Terukur itu mulai berapa, Pak? Ya 0,01 ohm kan ada 0,01 berarti bisa diukur kan? Nah, itu masih termasuk semikonduktor. Ya, jelas ya sampai situ ya. Sehingga batasan-batasan antara konduktor, semikonduktor dan isolator itu sebetulnya ya agak rancu sedikit ya, karena apa? Ya kalau lihat definisinya nanti kalau ada ini penghantar Pak panjangnya 1 km, R-nya terukur Pak 0,7 ohm misalkan.
Apakah dia sudah termasuk semikonduktor? Nah, sebetulnya dia konduktor, tapi karena sangat panjang, maka konduktor itu punya ada resistansi, tapi disyaratkan harus mendekati nol. Ya gitu ya, idealnya ya harus mendekati nol atau sama dengan nol idealnya. Jelas ya? Nah, sudah. Sekarang kita mau menuju ke bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor yang banyak digunakan dalam industri pembuatan komponen elektronik ya, itu sudah dipilih oleh pabrik. Jadi sebagai standarnya pabrik itu yang dipakai sebagai pembuatan semikonduktor itu adalah ini. Ini ada istilah kristal atom tetravalen. Artinya, ya saya jelaskan satu saja. Kristal itu artinya seragam. Atau ada orang mengatakan homogen. Atau murni. Tidak ada campurannya, murni. Kristal itu artinya murni, homogen, seragam, tidak ada campurannya, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kristal. Nah, nanti yang disebut kristal atom tetravalen adalah kumpulan atom-atom tetravalen, artinya bervalensi 4. Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengatakan kristal atom, itu berarti kristal atom, berarti atomnya apa? Misalkan ada orang nyebut nanti kristal atom silikon. Oh, kristal atom silikon itu pengertiannya adalah kristal yang terbuat dari atom-atom silikon. Semuanya silikon, seragam, silikon semua. Atau orang mengatakan homogen, Mbak, silikon semua, nggak ada campurannya. Ada orang mengatakan murni, Pak, silikon semua, nggak ada campurannya. Ya, boleh. Jadi pengertian kristal itu artinya itu tadi, homogen, seragam, sama semua, atau tidak ada campurannya. Ada yang mengatakan murni, ya nggak apa-apa. Pokoknya pengertiannya itu. Jadi nanti kalau orang nyebut kristal atom silikon, oh berarti kristal itu terbuat dari atom-atom silikon semua. Nanti kalau ada orang nyebut kristal atom germanium, itu artinya kristalnya terbuat dari atom-atom germanium semua, nggak ada campurannya. Jelas ya? Nah, karena silikon dan germanium itu bervalensi 4, makanya nanti disebut kristal dari atom-atom tetravalen, artinya kristal dari atom-atom yang bervalensi 4. Ya, jelaskan di situ ya. Itulah pengertian dari atom tetravalen, artinya atom yang bervalensi 4. Ya, jelas ya di sini ya. Jadi kita sudah tahu pengertian kristal artinya homogen, seragam atau murni atau tidak ada campurannya, gitu ya. Nah, nanti yang dipilih oleh pabrik pembuatan komponen elektronik yang dipakai sebagai bahan semikonduktor, sebagai standarnya dia adalah yang pertama adalah silikon, nanti diberi simbol Si, silikon. Yang kedua adalah germanium, nanti disingkat Ge atau Ge. Jadi ya, inilah yang dipakai sebagai bahan dasar pembuatan semikonduktor. Jelas ya, ya. Nah, sekarang kalau kita mempelajari suaranya kan sampai masuk. Ya, nggak bisa ya, masuk. Ya, sekarang ya untuk mempelajari silikon dan germanium tadi sebagai bahan semikonduktor, maka kita perlu belajar ini dasar elektron. Jadi nanti ya kita belajar teori atom lah gitu ya. Jadi nanti kita begini. Jadi kita mulai dari sini ya. Benda itu kalau kita waktu SMP atau SMA itu dipelajari, nah, definisinya benda itu adalah apa? Sesuatu yang apa? Memiliki massa dan menempati ruang gitu ya. Kita nggak usah bahas di situ. Kita hanya tahu saja ya. Benda itu ya itu tadi segala sesuatu memiliki massa dan menempati ruang. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ini, bahwa benda yang ada di alam ini
berbentuk dalam apa ya? Berbentuk zat padat, bisa berbentuk zat cair atau bisa berbentuk gas atau uap. Ingat bahwa benda itu bisa berbentuk padat, cair atau gas. Nah, gitu ya. Nah, contohnya gini. Nah, ini saya di sini memberi contoh adalah air. Ya. Air itu pada suhu normal gitu ya, 25 atau 27 derajat, itu bentuknya cair. Jadi air itu bisa bentuk cair. Tapi air itu juga bisa berbentuk padat kalau temperaturnya di bawah 0 derajat ya, dia jadi es kan padat ya. Dia bisa padat, bisa cair. Kalau kita panaskan lebih dari 1 derajat nanti dia jadi uap atau gas. Oh berarti air itu bisa dalam bentuk padat, cair maupun gas. Padahal bendanya kan sebenarnya sama air ya, H2O, jangan gitu ya. Jelas sampai di sini? Nah nanti untuk pengertian kita sebagai orang listrik, nanti begini, Pak kalau saya punya benda yang bersifat isolator, bisa nggak Pak bendanya tadi bentuk padat? Bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, sehingga nanti kalau dikatakan Pak isolator itu bentuknya padat, cair atau gas. Isolator itu bisa padat, bisa cair, juga bisa gas. Konduktor Pak, konduktor juga bisa. Dia bisa berbentuk padat, bisa cair maupun gas. Ngerti ya? Semikonduktor juga begitu. Nanti ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, itulah sebagai wawasan kita bahwa baik dia konduktor, semikonduktor atau isolator bisa dalam bentuk 3 tadi, bisa padat, cair maupun gas. Ngerti ya? Kayak situ ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat bentuknya ada 3 macam tadi sudah. Sekarang kita lihat. Ya, untuk memahami tadi kita perlu ini tadi. Kita perkecil ya, perkataan gini. Senyawa, kalau kita nyebut, ya ini pengantar sedikit saja. Senyawa itu adalah kumpulan dari apa? Beberapa unsur gitu ya, kalau dijadikan satu nanti disebut senyawa. Nah, senyawa itu nanti misalkan kumpulan dari molekul air ya. Air itu kalau cuma satu namanya molekul air, tapi kalau banyak namanya senyawa. Ya gitu ya. Nah, jadi bagian terkecil dari senyawa itu adalah molekul. Yang ngerti ya? Nah, molekul itu apa? Senyawa paling kecil yang masih membawa sifat bendanya. Jadi contohnya lagi molekul air, oh berarti membawa sifat air. Ya, ngerti ya? Nah, nanti kalau air tadi saya pecah lagi, oh air itu H2O, Pak. Terdiri dari 2 atom H dan 1 atom oksigen. Benar ya? Benar. Oh, berarti bagian terkecil. Bagian terkecil ya dari benda itu sebetulnya adalah atom. Yaitu seperti air ya. Itu terdiri 1 atom oksigen ditambah 2 atom hidrogen gitu ya. Ya, Pak. Ditambah 2 atom hidrogen. Oh, berarti apa? Atom itu adalah bagian terkecil dari benda. Ingat, yang masih membawa sifat atomnya tadi. Jadi atom itu benda terkecil yang membawa sifat. Contohnya atom oksigen. Oh, berarti atom ini membawa sifat-sifatnya dia oksigen gitu ya. Atom hidrogen, oh berarti atom ini adalah bagian terkecil dari hidrogen gitu ya. Ngerti ya? Masih membawa sifat dari atomnya. Ngerti ya? Nah, nanti kalau atom oksigen ini kan terdiri dari intinya dan dikelilingi elektron ya. Nah, elektron ini nanti kalau saya lepas ya dari ikatannya jadi elektron bebas kan? Elektron bebas dari oksigen. Di hidrogen juga gitu. Kalau elektronnya saya lepas dari atomnya, kan jadi elektron bebas. Nah, elektron bebas dari hidrogen maupun elektron bebas dari oksigen, kita tidak bisa membedakannya lagi. Karena elektron bebas baik berasal dari oksigen maupun berasal dari hidrogen, dia sifatnya sama, elektron bebas. Gitu. Sehingga elektron bebas itu sudah tidak membawa sifat
dari oksigennya, tidak membawa sifat dari hidrogennya, gitu ya, ngerti ya? Nah, sehingga kita katakan benda terkecil yang masih membawa sifat itu kita sebut atom, ya. Atom itu membawa sifat. Nanti kalau atom kita pecah lagi jadi elektron, nah, elektron tadi sudah tidak membawa sifat oksigen lagi. Nah, jadi elektron bebas dari oksigen, elektron bebas dari hidrogen, nah, sama, kita tidak bisa membedakan elektron bebas tadi berasal dari oksigen atau dari hidrogen, kita tidak bisa lagi membedakan. Jelas ya kalau gitu ya? Itulah dikatakan bahwa atom itu adalah benda terkecil yang masih membawa sifat bendanya, yaitu oksigen, hidrogen, gitu ya. Tapi kalau atom sudah dipecah jadi elektron bebas sudah tidak membawa sifat bendanya lagi. Ya, ngerti ya? Ya, sampai sini ya, mungkin jelas. Nah, sekarang kita coba lebih mendalam lagi. Kita nyoba, tadi kan atom itu adalah yang punya sifat bendanya, atom. Nah, sekarang atom itu, kalau kita lihat atom, ternyata terdiri dari 3 partikel utama. Di atom itu punya partikel utama, jadi kalau kita lihat itu di sini ya, atom itu punya inti atom namanya. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Ya, punya proton dan neutron itu sebagai inti atomnya. Dikatakan bahwa proton itu punya massa yang besar. Ya. Neutron juga punya massa yang besar. Apa bedanya proton sama neutron? Kalau proton massanya besar, punya muatan positif. Sedangkan neutron massanya besar, tapi tidak bermuatan atau netral. Ngerti ya? Jadi bedanya proton dan neutron itu punya sama-sama punya massa yang besar. Kalau proton punya muatan positif, kalau neutron tidak bermuatan atau muatannya 0. Yang ngerti ya? Nah, yang mengelilingi proton dan neutron tadi, mengelilingi intinya tadi, ada namanya elektron. Nah, kalau elektron itu apa, Pak? Elektron itu masanya sangat kecil. Jadi ingat, elektron itu masanya kecil. Tapi dia punya muatan yang besarnya sama dengan proton tapi negatif. Jadi kalau proton itu positif, neutron itu muatannya negatif, tapi besarnya muatan proton dan neutron itu sama, ya. Sehingga dikatakan begini, kalau elektron itu punya muatan negatif tapi tidak punya massa, massanya karena kecil diabaikan gitu ya, loh kok bisa kecil, Pak? Jadi di sini nanti kita lihat begini ya. Nah, ini keterangannya. Jadi kalau satu massa proton itu sama dengan satu massa neutron. Nah, sekarang kalau massanya proton dan neutron tadi kan sama besar ya. Kalau saya bandingkan dengan massanya elektron, oh ternyata massanya elektron itu hanya 1 dibagi 1840 massa proton. Berarti 1 banding 1840. Berarti sangat kecil ya masanya elektron itu. Maka ada orang mengatakan elektron itu apa, Pak? Ya benda yang masanya sangat kecil, atau orang mengatakan tidak bermassa tapi bermuatan, min 1. Kalau proton, Pak, masanya besar, bermuatan positif. Kalau neutron, Pak, masanya besar, tidak bermuatan. Kalau elektron masanya kecil tapi bermuatan negatif. Jelas ya dari situ ya. Nah, itulah yang disebut dengan atom. Jadi atom itu nanti ya, secara umum, ini pelajaran SMP ini saya ulang lagi ya, memiliki inti yang terdiri dari neutron dan proton. Sedangkan yang mengelilinginya itu adalah elektron yang masanya kecil dan bermuatan negatif. Kenapa, Pak, elektron kok bisa mengelilingi? Karena muatan negatif dari elektron itu tarik-menarik dengan proton yang bermuatan positif. Nah, ingat nanti elektron itu mengelilingi intinya dengan lintasan-lintasan yang tertentu. Jadi nanti seperti ini ya, lintasan yang biru itu disebut lintasan 1 atau lintasan yang paling dekat
dengan intinya. Terus nanti yang kedua adalah yang hijau misalkan. Terus yang ketiga misalkan apa lagi. Jadi nanti berlapis-lapis gitu ya. Sudah jelas ya itu tadi ya. Jadi proton masanya besar, punya muatan plus. Neutron masanya besar, tidak bermuatan. Elektron masanya kecil, tapi bermuatan negatif. Besar muatannya dengan proton sama. Itulah yang dimaksud dengan atom. Sudah, sekarang kita lihat lagi. Ini ya. Nah, nanti atom itu kan terdiri dari beberapa lapis ya. Beberapa lapis ya. Jadi nanti kalau kita lihat, nah ini ya seperti ini ya. Jadi nanti kalau atom ada inti atom, ya, ada intinya, ya. Terus ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat gitu ya. Nah, setiap atom tidak sama. Ada atom yang terdiri hanya 2 lapis saja. Lapisan pertama sama lapisan kedua saja. Ada yang punya 3 lapis, ada yang 4 lapis, ada yang 5 lapis gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah ini. Lapisan pertama isinya elektron ada berapa, Pak? Lapisan kedua ada berapa, Pak? Nah, sekarang itu rumusnya begini. Lapisan pertama itu rumusnya adalah 2n kuadrat. 2n kuadrat. N itu adalah lapisannya yang keberapa. Jadi lapisan pertama itu N-nya 1 ya. 2 kali 1 kuadrat berarti 1 kali 2, 2 isinya. Jadi lapisan kedua berarti N-nya 2 ya. 2n kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4 kalikan 2, 8. Lapisan yang ketiga, Pak, isinya berapa? 2n kuadrat. N-nya 3 kuadrat 9 kali 2, 18. Oh, berarti nanti kalau ada atom yang sampai 3 lapis atau 4 lapis, maka lapisan yang pertama isinya adalah mesti 2. Menurut 2n kuadrat tadi ya, rumusnya ya. Yang kedua mesti 8. Yang ketiga mesti 18. Gitu ya. Itu kalau stabilnya atau penuhnya itu ya. Jadi misalkan ya, lapisan pertama itu isinya kan maksimum itu 2. Bisa nggak Mbak diisi 3? Tidak bisa. Lapisan yang kedua itu kan lebih luas ya, lebih luas. Ternyata isinya itu maksimumnya 8. Ya gitu ya. Jadi kalau nanti ada atom intinya itu punya elektron cuma 3 misalkan. Misalkan cuma 3 ya. Nah, nanti yang terisi apa? Yang lapisan pertama 2, lapisan keduanya cuma 1 saja karena dia cuma punya 3 elektron misalkan gitu ya. Nah, jadi nanti begini. Lapisan elektron itu kalau yang pertama ini sudah penuh, baru ada lapisan yang kedua. Jadi misalkan ya, seperti ini ya, kita coba lihat tembaga. Tembaga itu, jadi ini dulu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi isinya elektron tiap-tiap lapis adalah 2, 8, 18, yang keempat 36 dan seterusnya gitu ya. 32 dan seterusnya. Sekarang saya coba memberikan ini tadi gambaran lagi mengenai ini. Oh ini aja dulu. Saya jelaskan ini dulu aja. Atom sudah ngerti ya? Atom punya inti, punya elektron yang berlapis-lapis. Tergantung nanti satu atom itu punya berapa elektron sih, gitu ya. Maka yang kita perlu tahu adalah ini, bahwa nanti atom itu dikelompokkan dengan nomor atom nanti. Jadi contohnya gini, kalau silikon ya, itu adalah bahan untuk semikonduktor. Silikon itu nomor atomnya 14. Nomor atom 14 itu artinya apa sih, Pak? Nomor atom 14 itu artinya protonnya itu ada 14 buah. Nah, kalau protonnya 14, padahal satu atom itu kan harus netral ya. Maka protonnya 14, maka elektronnya yang mengelilingi juga harus ada 14. Oh, berarti jumlah proton sama jumlah elektron yang mengelilingi harus sama supaya atomnya tadi
bersifat netral. Ngerti ya di situ ya? Nah, kalau 14, nah contohnya ini tadi ya. Itu nomor atom ya. Saya sekarang jelaskan nomor atom aluminium. Nomor atomnya aluminium itu 13. Berarti apa? Protonnya ada 13, elektron yang mengelilinginya kan 13 ya. Nah, maka nanti begini. Lapisan yang pertama itu 2. Ya. Yang kedua itu mesti 8. Ada 2 sama 8 kan sudah 10. Nah, yang ketiga itu baru isinya cuma 3. Kan dia cuma memiliki 13 kan ya. Di sini 2, di sini 8, sudah 10 berarti yang terakhir cuma 3. Ngerti ya kayak situ ya. Nah, lapisan yang paling luar inilah nanti disebut kulit valensi. Ya, disebut kulit valensi. Nah, berarti nanti kita lihat atom itu gini loh. Atom aluminium itu valensinya berapa, Pak? Ya kita lihat. Pada lapisan yang paling luar itu isinya berapa elektron. Nah, seperti ini tadi. Oh, tadi 2, 8, sudah 10, Pak. Dia kan punya 13. Posisinya 3, Pak. Berarti di kulit valensi atau kulit terluarnya ada 3 elektron yang mengelilinginya. Oh, berarti atom aluminium valensinya 3. Maka yang paling luar ini disebut kulit valensi karena apa? Ya, nanti elektronnya ada 3 ya disebut valensi 3. Kalau tembaga itu nanti kulit terluarnya ada 2 ya disebut valensi 2 gitu. Ngerti ya kayak gitu ya. Jadi banyaknya elektron pada kulit paling luar yang disebut kulit valensi itu menunjukkan berapa sih valensi dari atom tersebut. Ngerti ya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau atom aluminium tadi valensinya 3. Nah, sekarang kalau saya mau gambar atomnya silikon, nomor atomnya 14. Nah, nanti isinya berapa? 2, 8, dan 10 ya. Sisa 4. Nah, maka nanti silikon itu yang terakhir isinya adalah 4. Maka disebut silikon itu valensinya 4. Ngerti ya? Yang ngerti ya, nomor atom itu menunjukkan banyaknya proton sekaligus menunjukkan berapa banyaknya elektron yang mengelilingi atom tersebut karena jumlah proton dengan elektronnya harus sama. Ngerti ya kayak gitu ya? Sudah sampai di sini? Nah, sekarang kalau kita melihat benda tadi secara utuh ya. Jadi benda tadi dikatakan kalau kita belajar ilmu bahan ya, orang listrik belajar ilmu bahan, maka nanti mengelompokkan bahan itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi adalah konduktor, yang kedua adalah isolator, yang ketiga adalah semikonduktor. Ya, ngerti ya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Kalau konduktor itu valensinya berapa saja sih, Pak? Gitu ya. Nah, valensi ya. Jadi saya jelaskan dulu. Secara umum valensi yang ada ya di unsur-unsur alam itu yang ada itu adalah valensi 1, valensi 2, valensi 3 sampai valensi 8. Ya, masih ingat mungkin di SMP atau SMA dulu dikatakan atom itu ada valensi 1, valensi 2, valensi 3 sampai valensi 8. Ngerti ya? Sampai valensi 8. Oh, jadi valensi itu Pak yang ada valensi 1, valensi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai valensi 8. Nah, ternyata setelah diteliti kalau yang namanya konduktor yang baik itu ternyata valensinya itu adalah valensi 1, valensi 2, valensi 3. Ngerti ya? Jadi kalau benda-benda yang bersifat konduktor itu kalau kita lihat valensinya, ternyata valensinya kalau enggak 1 ya 2 atau 3. Nah, contohnya di sini ya. Ini ada konduktor yang paling baik ya. Konduktor yang paling baik itu apa? Pak, kalau Anda saya tanya konduktor yang paling baik itu apa? R-nya yang mendekati 0, Pak. Itu apa benda? Atomnya apa? Tembaga. Tembaga. Ya baik. Ada lagi. Aluminium, Pak. Emas, Pak. Aluminium, emas. Nah, emas itulah
penghantar yang paling baik. Jadi emas itu kalau diukur ya, itu sampai panjangnya 10 cm itu R-nya masih 0. Kalau tembaga itu masih ada, meskipun 0,0001 ohm gitu ya. Oh, ternyata tembaga itu masih kalah dengan emas. Nah, ternyata yang sangat baik tadi valensinya 1. Jadi seperti emas ya, itu valensinya 1. Terus penghantar yang baik, ya, yang kedua adalah tembaga, valensinya 2. Ngerti ya? Terus berikutnya yang masih masuk penghantar tapi yang sudah ya masih baik ya, karena R-nya masih mendekati 0 itu adalah aluminium. Oh, berarti nanti sebetulnya konduktor yang paling baik itu kalau valensinya 1. Kalau valensinya 2 ya masih baik. Valensinya 3 masih termasuk baik. Oh, berarti konduktor yang baik itu valensinya 1, 2, atau 3. Yang paling baik adalah yang 1 ya. Kedua itu ya 2, kalau valensinya 3 ya masih konduktor yang baik, tapi masih kalah dengan yang valensinya 2 atau valensinya 1. Ngerti ya sampai situ ya? Itu kalau kita lihat dari valensinya. Jadi konduktor yang baik itu bervalensi 1, 2, atau 3. Jelas ya? Ini sekarang saya lihat dulu valensinya. Terus berikutnya, ini nanti saya jelaskan ya untuk arus ya. Sekarang kita lihat dulu isolator. Nah, dari bahan isolator, setelah kita teliti, ternyata yang masuk isolator itu adalah benda-benda yang valensinya itu 8, ya, paling banyak 8. Terus ada yang valensinya 7, itu masih termasuk isolator yang baik. Yang masih termasuk isolator lagi adalah 6. Oh, berarti yang termasuk isolator itu valensinya berapa saja, Pak? Yang paling baik itu 8. Yang kedua 7, yang ketiga adalah 6. Oh, berarti isolator yang baik itu valensinya 8, 7, atau 6. Jelas sampai di situ ya? Itu kalau kita lihat dari valensinya. Loh, kenapa, Pak? Kok isolator yang baik itu valensinya 8? Ternyata kalau 8 itu, ya Anda lihat ya, atom itu ternyata cuma 200 saja. 2, terus 8. Nah, itulah yang dimaksud isolator itu. Kalau pas valensinya pas 8 itu ternyata ikatannya paling kuat. Jadi kalau dia memiliki 8 elektron di luarnya karena cuma 2 lapis saja. Kalau 2 lapis berarti apa? Gaya tarik antara inti dan elektronnya sangat kuat. Makanya dia tidak bisa lepas. Tidak ada elektron yang bebas. Gitu ya. Sehingga dia tidak bisa mengalirkan arus. Ya, sudah sampai situ. Terus sekarang kita tinjau lagi. Kalau semikonduktor, Pak. Nah, semikonduktor itu adalah kalau kita lihat dari valensinya, itu ternyata adalah yang valensinya 4 sama valensinya 5. Valensi kan tadi 1 sampai 8 ya. Valensi 1 sampai 3 itu konduktor yang baik. Terus 6, 7, 8 itu adalah untuk isolator yang baik, valensinya 6, 7, 8. Nah, kalau semikonduktor, Pak, itu ternyata valensinya kalau enggak 4 ya 5 gitu ya. Ngerti ya? Valensinya kalau enggak 4 ya 5. Nah, ternyata pabrik industri semikonduktor memilih bahan untuk pembuatan semikonduktor itu dipilih tadi apa? Silikon dan germanium. Ya, ngerti ya, tadi kan dipilih silikon dan germanium. Ternyata silikon itu valensinya 4. Nah, ini gambarnya silikon ya. Di silikon itu nomor atomnya 14. Kalau nomor atomnya 14 berarti isinya kan 2, 8, itu kan sudah 10 ya. 2 sama 8 10. Sisanya 4. Oh, jadi pada kulit valensinya ada 4 elektron sehingga disebut silikon bervalensi 4. Ya, jelas sampai situ. Sekarang kita mengenali satu lagi, germanium, Pak. Germanium itu nomor atomnya 32. Ya, nomor atomnya 32.
nanti gambarnya gimana? Saya minjam ini ya gambarnya. Minjam yang ini. Nah, gambarnya begini kalau germanium. Kan valensinya 32. Kok valensi? Nomor atomnya 32. Nomor atomnya 32 berarti banyaknya elektron kan 32 ya. Maka nanti yang tersusun berapa? 2 ya. 8 ya. Terus 18. 2 sama 8 itu 10 tambah 18 berapa? 28. Padahal dia punya 32, berarti sisanya ada 4. Oh, berarti kulit terluarnya isinya 4. Berarti nanti dikatakan apa? Germanium itu nomor atomnya 32, valensinya 4, sama-sama 4. Jelas ya? Jadi nanti yang dipilih sebagai bahan semikonduktor itu adalah silikon, nomor atom 14, valensinya 4. Terdiri dari 3 lapis tadi. Terus yang kedua adalah germanium, nomor atomnya 32, valensinya 4. Oh, berarti nanti kesimpulannya apa untuk semikonduktor? Nah, ini tadi. Berarti kalau untuk semikonduktor, nanti yang dipilih adalah silikon yang bervalensi 4 atau germanium yang bervalensi 4. Oh, berarti pilihan dari pabrik-pabrik pembuat semikonduktor itu sebagai bahan dasarnya adalah silikon dan germanium. Jelas sampai di situ ya? Nah, terus saya pengen menjelaskan ini. Yang ini tadi saya lompati tadi ya. Ini adalah sebetulnya adalah menjelaskan arus itu. Kalau kita sebagai orang listrik ditanya ya, kalau dari atom-atom ini, ya, arus itu sebetulnya apa sih arus itu? Gitu ya. Ternyata arus itu adalah aliran elektron bebas. Loh, Pak, bisa ada elektron bebas itu bagaimana? Jadi saya jelaskan dulu begini. Apa yang dimaksud dengan konduktor? Nah, ini ya, kita belajar dulu konduktor. Konduktor kan yang bisa mengalirkan arus. Ternyata konduktor tadi yang valensinya 1, valensinya 2, atau valensinya 3 itu, ternyata apa? Atom ini ya, ke kulit valensi itu biasanya gaya tarik-menarik inti dengan apa? Elektronnya itu tidak kuat. Sehingga apa? Elektron pada kulit valensi atau kulit terluarnya itu mudah lepas. Jadi kalau elektron di sini ya, jadi contohnya tembaga. Nomor atomnya tadi 30 ya. Yang di luar ada 2. Nah, kalau elektron di sini harusnya ada 2, tapi karena dia tarikannya ke intinya lemah, maka apa? Elektron ini bisa jadi lepas. Nah, elektron kalau lepas dari ikatannya disebut elektron bebas. Oh, berarti disebut konduktor itu karena apa? Banyak elektron bebasnya. Ngerti ya? Jadi kalau satu atom, ini tadi elektron valensinya 2, kalau lepas berarti satu atom bisa punya 2 elektron bebas. Ngerti ya? Nah, terus tempat kosong tempatnya elektron tadi harusnya ada elektronnya kan, elektronnya lepas. Muatan elektron kan negatif ya. Nah, tempat kosongnya tadi kita sebut hole. Hole itu disebut bermuatan positif. Kenapa kok bermuatan positif? Buktinya gini Pak, kalau elektron itu saya masukkan ke hole, muatannya jadi netral. Benar ya? Kalau elektronnya lepas, muatan elektron padahal negatif, Pak. Maka hole tempat kosongnya tadi disebut bermuatan positif. Nah, itulah istilah dari elektron bebas adalah muatan negatif, hole adalah muatan positif. Ngerti ya di situ ya? Nah, yang mengalirkan arus itu apa, Pak? Yang mengalirkan arus adalah elektron bebas sekaligus hole. Ngerti ya kayak di situ ya? Jadi nanti arus itu kalau mengalir bagaimana sih, Pak? Nah, disinilah saya akan menjelaskan arus itu kalau mengalir bagaimana. Ini sebagai contoh ya. Ini saya ambil misalkan suatu kawat tembaga. Nah, ini suatu kawat tembaga. Nah, kalau kawat tembaga itu berarti atom-atomnya sangat banyak ya.
Nah, kalau atom-atomnya banyak, kalau banyak elektron yang lepas, berarti dia memiliki elektron bebas yang banyak. Ngerti ya? Sekaligus memiliki hole yang banyak juga. Bisa? Ngerti ya? Nah, sekarang kita, nah, kawat tembaga tadi, kalau saya beri sumber tegangan seperti ini, beri sumber tegangan ya, kita harus tahu apa itu sumber tegangan. Sumber tegangan tadi, sumber tegangan DC ya, yang disebut kutub positif, itu adalah banyak muatan positifnya di sini. Terus di kutub negatif banyak muatan negatifnya. Muatan negatif itu apa? Elektron bebas. Di sini banyak hole-nya. Ingat, kutub positif menolak muatan positif. Muatan positifnya didorong ke sana. Sedangkan kutub negatif menarik muatan positif tapi menolak muatan negatif. Sehingga dikatakan begini, kalau suatu sumber tegangan begini, kutub negatifnya banyak elektron bebasnya, dan dia mendorong elektron bebasnya supaya mengalir ke sana. Jadi nanti kalau baterai 3 volt dengan baterai 6 volt apa bedanya? Daya dorongnya kalau 3 volt itu cuma 3, gitu ya. Kalau 6 volt daya dorongnya 6, kira-kira 2 kalinya kemampuan mendorongnya. Itu yang dimaksud dengan medan listrik atau tegangan listrik itu. Jelas ya? Nah, nanti elektron bebas tadi, dari kutub negatif tadi, itu kan didorong ke sana ya. Nah, elektron bebas ini tidak bisa terus lewat permukaannya ini terus ke sana, itu tidak bisa. Ternyata apa? Elektron bebas ini akan mendorong elektron yang ada di sini ya, didorong ya, yang di sini masuk, yang di sini nanti didorong kan, lepas mendorong yang sebelahnya. Ini lepas mendorong ke sebelahnya, ini lepas mendorong ke sebelahnya. Nah, sehingga nanti kalau ada elektron masuk satu, di sini nanti akhirnya keluar satu gitu ya. Kalau di sini masuk 2 ya di sini nanti keluarnya 2. Sehingga apa? Nanti kalau sumbernya ini suatu saat saya lepas, maka jumlah hole sama elektron pada kawatnya itu tidak berubah loh ya. Jadi ingat loh ya. Kawat tembaga itu kalau sudah saya pakai mengalirkan arus, elektron bebasnya akan ngalir, Pak. Nanti ini terus saya putus, elektronnya kan habis, tidak. Jadi elektron itu tidak bisa mengalir lewat permukaan, tidak bisa. Dia akan apa ya? Seperti bola gitu saling tumbuk ya. Jadi satu ditumbuk, ini numbuk temannya sana, nanti numbuk sana gitu ya. Jadi ini ditumbuk satu, nanti ini numbuk teman yang di sini, ini numbuk sebelah sana sampai akhirnya mengalir ke sana. Nah, kapan dia bisa ditumbuk dan mengalir ke sana? Kalau gaya tariknya lemah. Gitu ya, ngerti ya? Jadi kalau mudah lepas itu bisa ditumbuk dari sini, ya lepas ke sana, numbuk ke sana, numbuk ke sana, sampai akhirnya yang terakhir keluar ke sana. Jadi kalau masuk satu, keluar satu. Gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan arus tadi. Jadi arus itu sebetulnya apa? Aliran elektron bebas. Jelas ya? Cuma mengalirnya elektron bebas tidak bisa lewat permukaan, tidak bisa. Dia harus lewat hole tadi. Jadi kalau di sini ada elektron bebas, di sini elektron bebasnya ditumbuk sama yang ini ya, elektron bebasnya mesti lewat sini. Nah, sehingga kita katakan apa? Kalau banyak hole-nya, berarti hole itu adalah jalan terobosan bagi lewatnya elektron bebas. Maka orang mengatakan, oh hole itu kan muatan positif ya. Kenapa hole itu tempat kosong kok bisa mengalirkan arus? Karena apa? Dia sebetulnya sebagai terobosan untuk lewatnya elektron bebas. Jadi elektron bebas itu tidak bisa terus lewat permukaannya sini, nggak bisa. Tapi lewat apa? Hole yang kosong-kosong ini tadi dilewati oleh elektron bebas. Jadi cara kerjanya elektron bebas mengalir itu harus apa ya? Bertumbukan. Jadi satu numbuk yang lainnya, sini numbuk yang lain sampai akhirnya yang sana bisa lepas. Ngerti ya, mengalir ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan arus listrik. Jadi kalau membayangkan arus listrik itu, lupa elektron itu kan bisa lewat permukaan begini, tidak bisa. Jadi elektron itu harus lewat ini tadi. Ya, jadi sela-sela yang kosong ini tadi bisa lewat. Jadi kalau ada yang masuk satu, nanti keluar satu. Sehingga kalau sumbernya tiba-tiba saya lepas, jumlah hole sama elektron bebas pada kawatnya itu tetap tidak berubah. Ingat gitu ya.
Jangan nanti kalau dikatakan gini, kalau saya beri sumber tegangan kan elektron bebasnya lewat semua nanti habis Pak. Tidak bisa. Jadi elektron itu kalau masuk 1 baru keluar 1, kalau masuk 10 baru keluar 10 di sini. Sehingga kalau suatu saat kita lepas nggak ada elektron yang masuk, juga nggak ada elektron yang keluar gitu ya, sehingga arusnya 0. Ngerti ya kayak gitu ya. Tetapi jumlah elektron bebas dan hole pada bahan bendanya itu tidak berubah meskipun dia baru saja dilewati arus. Ngerti ya? Sehingga kalau definisinya arus bagaimana Pak? Arus itu didefinisikan seperti muatan positif yang mengalir ke sana. Sebetulnya muatan positif itu kan tidak mengalir ya. Ini sebetulnya ya kalau kita lihat sebenarnya yang ngalir itu apa? Elektron bebas Pak, yang ngalir itu dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, kalau elektron bebas mengalir dari kutub negatif, nah yang dilalui ini kan muatan positif dilewati elektron bebas jadi 0. Seakan-akan muatan positifnya tadi mengalir ke sana, padahal sebenarnya tidak. Seakan-akan gitu ya. Nah, berarti kalau ada benda memiliki hole yang banyak, memiliki muatan positif, dia bisa mengalirkan arus apa tidak? Bisa. Karena dia bisa ditembus oleh elektron bebas tadi. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa sebenarnya apa sih arus itu? Aliran elektron bebas. Ingat aliran elektron bebas itu dari kutub negatif menuju kutub positif. Ingat ya, aliran elektron bebas itu dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sedangkan arus itu didefinisikan sesuai dengan arah muatan positif. Padahal muatan positif itu kan sebenarnya tidak bergerak, cuma seakan-akan bergerak. Gitu ya, ngerti ya? Nah, seperti itulah definisi dari arus itu. Ya, kita sudah tahu sekarang. Nah, berarti nanti ini, kapan benda itu disebut konduktor? Kalau dia memiliki elektron bebas atau hole yang banyak. Itulah yang disebut dengan konduktor. Kalau disebut isolator, isolator itu nanti apa? Atom-atomnya berikatan sangat kuat sehingga apa? Tidak ada elektron yang bisa lepas. Kalau nggak ada yang bisa lepas, saya beri tegangan, dia mau melepaskan gini nggak bisa, gitu ya, nggak bisa lepas sehingga dia tidak bisa menumbuk di sini lepas itu nggak bisa lepas sehingga dia tidak ada arus yang mengalirkan apa? Elektron bebasnya nggak bisa lepas. Jadi ini mau ditumbuk, kan tujuannya ditumbuk dia bisa lepas numbuk ke sini gitu ya. Nah ini ditumbuk nggak bisa lepas karena apa? Kalau dia isolator, ikatan atomnya sangat kuat. Jadi elektron bebas, elektron yang dalam ikatan kovalen tadi, ikatan valensi tadi, itu kalau ditumbuk dari elektron bebas dari sumbernya, dia nggak bisa lepas sehingga tidak bisa mengalir ke sana. Ngerti ya? Itulah isolator. Nah, kalau semikonduktor bagaimana? Semikonduktor itu nanti ya apa bedanya konduktor, semikonduktor dan isolator. Jadi kalau konduktor itu memiliki hole dan elektron bebas sangat banyak. Nah, itulah konduktor. Kalau isolator tidak memiliki sama sekali hole maupun elektron bebas sehingga dia tidak bisa mengalirkan arus. Nah, kalau semikonduktor itu memiliki hole atau elektron bebas tapi jumlahnya terukur. Jadi tidak sangat banyak. Kalau sangat banyak nanti arusnya sangat besar. Makanya dikatakan R-nya mendekati 0. Itu berarti kalau diberi tegangan arusnya sangat besar karena misalkan 1 juta atom, 1 juta elektron bebas sekaligus lewat. Ya mesti aja kita sebut hubung singkat arusnya sangat besar tadi. Ngerti ya kayak di situ ya. Itulah pengertian dari apa? Konduktor itu apa? Ya suatu bahan yang memiliki elektron bebas dan hole sangat banyak. Gitu ya. Kalau isolator itu benda yang tidak memiliki elektron bebas dan hole sama sekali nggak ada. Sehingga arus nggak bisa lewat. Nah kalau yang disebut semikonduktor memiliki hole atau elektron bebas tapi terukur, terbatas maksudnya ya. Cuma 100 mungkin ya. Sehingga kalau arus lewat ya mungkin cuma miliampere satuannya atau 1 ampere.
Kalau sangat banyak, 1 juta gitu, elektron bebas, sekali lewat ya bisa 1000 ampere lebih gitu ya. Sehingga kita katakan, oh harusnya sangat besar atau kita sebut hubung singkat itu. Nah itulah maka konduktor tidak boleh sumber tegangan, terus dikasih penghantar, itu namanya hubung singkat. Itu tidak boleh karena apa? Arusnya yang lewat akan sangat besar, karena dia memiliki elektron bebas dan hole yang sangat banyak dan akan mengalir sekaligus gitu ya. Nah kalau semikonduktor boleh gitu ya. Kalau saya beri penghantar, saya beri semikonduktor, nanti arus yang ngalir mungkin cuma 1 ampere. Nah, berarti dia punya harga resistansi dan tertentu. Ya jelas ya. Sebentar. Ini ada suara yang masuk. Wes, saya lanjutkan ya. Sudah jelas sampai di situ ya. Jadi saya menjelaskan pengertian konduktor, semikonduktor sama isolator ya. Sudah. Sekarang sudah jelas loh ya. Jadi kalau konduktor tadi ya, yang pertama menunjukkan valensinya 1, 2, 3. Konduktor itu apa? Konduktor itu yang ikatan atomnya kurang kuat sehingga elektron valensinya mudah lepas, sehingga kita katakan apa? Tembaga gitu. Tembaga itu nanti elektron bebasnya sangat banyak dan hole-nya sangat banyak karena apa? Elektronnya memang mudah lepas itu, sangat mudah lepas, sehingga kalau tembaga terdiri dari 1 juta atom gitu, nanti kira-kira ya sekitar ada 1 juta elektron bebas, 1 juta hole gitu ya. Sehingga kalau saya beri tegangan nanti itu sekaligus bisa ngalir, maka arusnya sangat besar. Ya. Sudah, sekarang kita coba. Ya ini mungkin nanti kalau ini saya jelaskan kan harus sekali ya. Nanti coba Anda baca lagi nanti supaya Anda maksudnya itu seperti itu. Nanti coba, ini kan modul saya sudah berurutan ya. Jadi ini saya jelaskannya ya mungkin nggak berurutan ya. Pokoknya bisanya saya gitu ya gitu ya. Ya, sekarang begini. Ya. Kita kan mau membahas semikonduktor ini. Nah, semikonduktor itu kan terdiri dari atom-atom silikon ya, karena bahan yang kita pakai adalah silikon, maka nanti kumpulan atom silikon itu disebut kristal atom silikon. Ngerti ya? Jadi kalau saya nyebut kristal atom silikon, berarti kristal itu artinya benda itu terdiri dari atom-atom silikon semua. Ngerti ya? Kalau saya nyebut kristal atom germanium, artinya benda itu terdiri dari atom-atomnya semuanya germanium, tidak ada campurannya, atau homogen, atau seragam. Gitu ya? Ngerti ya? Gitu ya? Nah, sekarang kita nyoba membahas ini. Kalau satu atom silikon itu kan bentuknya seperti ini tadi. Ya, seperti ini ya. Ini adalah atom silikon. Di mana valensinya 4. Ya, ini saya beri pengertiannya dulu. Kulit terluarnya disebut kulit valensi dan isinya ada 4. Nah, kalau nanti atom-atom silikon ini saya kumpulkan, ya, ngerti ya? Atom silikon dengan atom silikon kalau saya kumpulkan kan mesti berikatan. Ya, ngerti ya? Ingat loh ya. Atom satu dengan atom yang lain kalau berikatan, yang berikatan itu hanya satu lapis saja. Yaitu kulit valensi saja yang berikatan. Ngerti ya? Ingat ya? Atom satu dengan atom yang lain kalau berikatan, yang berikatan itu hanya kulit terluarnya saja. Satu kulit terluar ini berikatan dengan atom yang lain. Maka nanti kalau atom silikon saya kumpulkan jadi kristal atom silikon, ikatannya bagaimana, Pak? Nah, inilah ikatannya. Ikatan atom silikon itu disebut ikatan kovalen. Ya, ini ya ikatannya ini. Nanti Anda bisa baca lagi. Ikatan kovalen. Apa Pak ikatan kovalen itu? Ya bahasa Indonesianya adalah atom satu dengan yang lain akan berikatan secara kovalen, artinya berikatan dengan menggunakan
elektron yang pada kulit valensinya tadi dipakai secara bersama-sama. Ya. Jadi ikatan kovalen apa? Ikatan dengan pemakaian elektron secara bersama-sama. Ini sebagai contohnya ya. Jadi kalau saya gambar ini, silikon ini adalah atom silikon. Satu atom silikon yang saya gambar di tengah ini adalah yang isinya 2 sama isinya 8 itu ikut di sini ya. Yang berikatan dengan atom yang lain itu ini, ingat ya, yang saya gambar ini adalah kulit valensi atau kulit terluarnya saja. Jadi yang ingat satu atom dengan atom yang lain kalau berikatan, yang berikatan hanya lapisan terluarnya. Ngerti ya kayak gini ya? Sudah, sekarang saya jelaskan ikatan kovalen itu. Ternyata atom-atom silikon itu kalau saya kumpulkan, Pak, satu atom silikon, ini ya satu atom ya, ternyata akan mengikat 4 atom yang lain. Jadi satu ini ya, mengikat 1, 2, 3, 4. Mengikat 4 atom yang lain. Sehingga, nah ini tadi gini ya, ini tadi kan punya 4 elektron ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dia mengikat 4 atom yang lain, di mana satu elektron di miliknya silikon yang di tengah ini, satu ini miliknya ini. Yang di sini, satu itu miliknya yang di tengah, satu ini miliknya yang di sana. Yang ini, satu itu miliknya ini, satu miliknya yang ini. Ya. Yang ini, satu miliknya atas, satu miliknya yang bawah. Sehingga kalau satu atom mengikat 4 atom yang lain, maka dia ikatannya jadi sempurna seperti ini. Isinya adalah 8. Seakan-akan dia punya 8 kan? Ya, makanya nanti disebut apa? Oh, ikatan kovalen dari silikon itu membentuk sistem oktet atau sistem 8 yang stabil. Jadi artinya kalau satu atom silikon sudah mengikat 4 atom silikon yang lain, maka dia akan stabil dengan banyaknya elektron adalah 8. Ngerti ya kayak situ? Nah, disinilah yang disebut ikatan kovalen itu. Jadi elektron yang 8 tadi sebetulnya miliknya yang di tengah cuma 4, yang 4 milik yang sebelah-sebelahnya tadi. Ngerti ya kayak gitu ya? Membentuk sistem 8 ini isinya 8 yang stabil. Loh, Pak, lah yang silikon yang di sini bagaimana, Pak? Yang di sini. Nah, yang di sini ternyata nanti juga akan mengikat 4 lagi. Ya, mengikat 4 lagi di sini ya. Ya jadi stabil lagi. Yang di sini, Pak, yang ikat 4 lagi jadi stabil. Yang di sini yang ikat 4 lagi jadi stabil. Yang di sini nanti ngikat 4. Nah, sehingga kalau atom yang saya kumpulkan tadi ada 1 juta atom misalkan ya, 1 juta atom silikon, maka satu atom mengikat 4, satu mengikat 4. Nah, ingat ya, Anda bisa bayangkan kalau atom itu seperti bola begitu ya. Kalau kita kumpulkan kan bentuknya 3 dimensi ya. Ikatannya tidak hanya ini, kalau ini kan datar ya. Kalau itu kan 3 dimensi ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau ada 1 juta atom silikon, Pak, saya kumpulkan jadi 1, maka orang mengatakan gini, Pak, saya punya kristal atom silikon, Pak. Jumlah atomnya 1 juta atom. Apakah atomnya itu bisa berikatan kovalen semua, Pak? Kalau Anda saya tanya, kalau ada 1 juta atom silikon saya kumpulkan itu apakah semuanya bisa berikatan kovalen dengan sempurna apa tidak ya? Kalau menurut Anda gimana? Nah, siapa? Mas Yuri. Kalau menurut Mas Yuri, kalau Ya, ini Pak. jumlah atomnya 1 juta, apakah semuanya bisa berikatan kovalen dengan sempurna atau tidak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, kalau menurut siapa ini? Kusnul. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Siapa lagi ini? Siapa ini? Rehan ya. Kalau menurut Rehan gimana? Kalau menurut saya bisa, Pak. Bisa. Karena kalau satu atom ini bisa mengikat 4, kalau 1 juta berarti bisa mengikat semua, Pak. Gitu. Jadi nanti gini ya. Ternyata kalau ada 1 juta atom silikon kita kumpulkan jadi 1, ternyata itu semuanya bisa berikatan secara sempurna.
Nah, ternyata tapi juga gitu. Ternyata ada ya, jadi dari penelitian itu ada sekitar 7 sampai 10 atom itu ya berikatan, tapi mungkin cuma 3 gitu ya, nggak bisa sempurna semuanya 4 ternyata. Ada 7 sampai 10 atom tidak berikatan sempurna. Berarti mungkin ada yang ngikat cuma 2, mungkin cuma ngikat 3 gitu ya. Tapi jumlahnya cuma 7 sampai 10 atom saja. Dari 1 juta atom, ya ngerti ya? Sehingga dikatakan apa? Ya, secara teoritis orang mengatakan bahwa kristal atom silikon, ya, kristal atom silikon berikatan kovalen secara sempurna. Itu kan teorinya ya kan? Kenyataannya tidak. Setelah diteliti ternyata dari 1 juta ada sekitar 7 sampai 10 atom tidak berikatan sempurna. Ngerti ya sampai situ ya? Nah, terus orang mikir lagi, Pak, nanti kalau secara teoritis yang 7 sampai 10 tadi diperhitungkan, Pak, orang mikirnya terlalu apa ya? Nanti setengah mati gitu ya. Maka itu diabaikan dulu. Makanya pada teori semikonduktor itu dianggap bahwa kristal atom silikon semuanya berikatan kovalen dengan sempurna. Ngerti ya dari situ ya? Meskipun ada 7 sampai 10 atom tidak berikatan sempurna. Ya, ngerti ya? Nah, disinilah nanti yang menyebabkan bahwa apa? Sebaik-baiknya semikonduktor itu tidak bisa bekerja perfect 100%. Kerjanya itu 99,999% tidak bisa 100%. Karena apa? Dari 1 juta atom itu ada 7 sampai 10 yang tidak sempurna. Padahal kalau di teorinya kan dianggap sempurna gitu ya. Ngerti ya? Nah, disitulah nanti ada kelemahan dari semikonduktor itu. Tapi kita belajarnya harus dianggap dia berikatan kovalen yang sempurna. Tapi kita tahu bahwa itu adalah mengabaikan yang 7 sampai 10 atom tadi. Jelas ya sampai situ ya. Nah, sekarang ini tadi saya jelaskan kalau silikon ya, valensi 4 kalau berikatan kovalen sempurna. Nah, sekarang kalau germanium bagaimana? Valensinya juga 4. Ternyata kalau germanium juga berikatan kovalen, sama dengan ini. 1 atom germanium mengikat 4 germanium yang lain. Kalau ada 1 juta, Pak, ternyata dari penelitian juga antara 7 sampai 10 atomnya tidak berikatan sempurna. Sehingga orang mengatakan kristal atom silikon maupun kristal atom germanium itu dikatakan berikatan kovalen secara sempurna. Dengan cara mengabaikan, ya kalau kita anggap 10 aja dibagi 1 juta itu 0,00001 ya. Kan kecil sekali ya. Tapi ingat itu ada. Makanya nanti seandainya itu pas berikatan sempurna semua, mungkin kita tidak akan menjumpai adanya misalkan komputer yang hang gitu ya. Enggak ada mungkin ya kalau dia ikatannya sempurna. Nah, ingat ada yang 7 sampai 10 tadi tidak sempurna. Itu yang menyebabkan komputer itu masih ada kelemahannya. Ya, ngerti ya di sini ya. Nah, itulah ya. Maka kita mempelajarinya harus tahu bahwa yang saya pelajari ini tidak bisa perfect 100%. Perfectnya berapa? Ya itu tadi 99,99 sampai 9-nya itu 5 angka ya gitu ya. Masih ada 0,001% yang tidak sempurna ya. Jelas ya? Nah, sekarang dalam belajar kita harus dianggap dia sempurna. Nah, sekarang kalau saya tanya ini, kalau silikon tadi sudah 1 juta atom ya, berarti saya nyebut kristal atom silikon yang berikatan kovalen sempurna tadi. Kalau saya tanya dia bersifat apa? Konduktor, semikonduktor atau isolator? Semikonduktor. Ayo kalau siapa? Kusnul. Kalau saya tanya
Semikonduktor, Pak. Semikonduktor. Ayo Rehan. Semikonduktor, Pak. Semikonduktor. Kalau Mas Yuri, Sama, Pak. semikonduktor. Masuk sama semua. Kalau Putri. Sama, Pak. Semikonduktor. Ya salah. Kalau dia itu, nah tadi saya katakan apa? Apa yang disebut konduktor? Memiliki elektron bebas dan hole yang sangat banyak. Karena dia mudah lepas. Benar ya? Kalau isolator itu ikatannya kuat. Sehingga dia tidak memiliki elektron bebas dan hole sama sekali. Benar ya? Nah, sekarang saya tanya, kalau silikon ini berikatan sempurna, ada enggak elektron yang bebas atau ada hole-nya? Oh, tidak ada, Pak. Semuanya berikatan sempurna. Ya, benar ya? Berarti dia bersifat isolator. Isolator. Karena tidak memiliki hole atau elektron bebas sama sekali. Benar ya? Loh, Pak, katanya ini tadi bahan semikonduktor, Pak. Iya. Bahannya dalam bentuk kristal atom bersifat isolator. Ingat, dia tidak memiliki hole sama sekali, juga tidak memiliki elektron bebas sama sekali. Benar ya? Berarti nanti kita gini. Loh, Pak, ini tadi bahan semikonduktor ya, Pak? Iya, benar. Tapi dia dalam kristal atomnya bersifat isolator. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana Pak membuat dia jadi semikonduktor? Nah, ini sekarang. Kok bisa jadi semikonduktor? Bagaimana? Nah, ini caranya. Jadi ingat ya, silikon maupun germanium ikatannya sama seperti ini tadi ya. Kan sama-sama kovalen ya. Jadi saya menjelaskan silikon, berarti saya juga menjelaskan germanium sudah bisa loh ya. Berikatan kovalen membentuk sistem 8 yang sempurna. Ya, benar ya? Sudah. Sekarang dia bersifat isolator, kristal atomnya, supaya jadi semikonduktor bagaimana, Pak? Caranya ini. Dengan cara doping. Pengertian doping sekarang. Tadi kristal sudah ya. Kristal artinya homogen, seragam, murni, tidak ada campurannya, gitu ya. Sama semua. Sekarang doping. Doping itu apa, Pak? Doping itu artinya mencampurkan sesuatu yang tidak sama. Ya, jadi kalau misalkan kalau sehari-hari itu biasanya ada, Pak, ada atlet doping, Pak, didiskualifikasi karena doping. Loh, doping kenapa kok doping? Nah, itu biasanya begini. Dia diberi daftar obat yang misalkan ya, obat yang boleh dikonsumsi itu ini. Diberi daftar obat misalkan 100 obat gitu ya. Terus dia mengkonsumsi obat yang tidak sama itu tadi, yang tidak boleh. Nah, berarti dia kan doping ya. Doping itu artinya apa? Kalau yang boleh ini terus dia mencampurkan yang tidak boleh. Nah, itu namanya doping. Ngerti ya? Nah, kalau doping di semikonduktor itu bagaimana? Doping itu begini. Kalau tadi bahannya sudah jelas ya. Bahan semikonduktor tadi adalah kristal atom silikon atau kristal atom germanium. Nah, sekarang kita coba satu dulu. Kristal atom silikon. Nah, kalau saya tanya, kristal atom silikon itu semua atom-atomnya kan bervalensi 4 ya. Seragam semua ya, bervalensi 4 ya. Sekarang kalau saya masukkan atom yang bervalensi 3, berarti saya doping. Benar ya? Mendoping ya. Memasukkan atom yang tidak sama dengan kumpulannya tadi. Benar ya? Oh, berarti nanti mendoping itu bisa menggunakan atom yang trivalen atau bervalensi 3. Atau ya, kristal atom silikon tadi saya doping dengan atom yang pentavalen atau valensinya 5. Bukan nggak sama kan dengan tadi yang valensinya 4. Saya campur dengan yang 3 atau saya campur dengan yang 5. Nah, itulah yang dimaksud dengan doping pada semikonduktor tadi. Jadi dopingnya cuma ada 2. Didoping dengan atom trivalen atau didoping dengan atom pentavalen. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana Pak kok didoping terus jadi semikonduktor ya?
Saya juga ingin tahu, Pak, itu kenapa tadi isolator, nanti saya doping valensi 3 atau valensi 5 kok jadi semikonduktor. Nah, sekarang kita coba. Yang pertama adalah nyobanya adalah semikonduktor tipe N. Ya. Tipe N itu adalah gini. Yang dipilih untuk dopingnya tadi adalah atom pentavalen, artinya valensi 5. Ya. Atom valensi 5 itu biasa yang dipakai untuk mencampur silikon atau germanium itu ini. Ya, pertama antimoni, arsenik, ya, fosfor, ya, itu semua yang valensi 5 itu bisa didopingkan ke kristal atom silikon tadi. Nah, sekarang apa yang terjadi, Pak? Kalau kristal atom silikon saya doping valensi 5. Nah, sekarang saya tunjukkan di sini. Nah, ini ya. Ini adalah gambar kalau saya doping valensi 5. Coba Anda lihat ya. Yang valensi 5 tadi kita sebut P ini ya, pendonor ya. P ya. Kalau kristal atom silikon, jadi silikonnya banyak tadi 1 juta itu misalkan, saya masukkan 1 atom valensi 5. Apa yang terjadi? Ternyata atom valensi 5 tadi itu akan berikatan kovalen sama dengan silikon. Nah, kalau silikon tadi, di sini dia punya 4, punya temannya 4, jadi dia 8 kan gitu ya. Karena dia bervalensi 5, berarti dia akan punya 9 ya, lebih 1, benar ya. Nah 1 ini nggak ada tempatnya, tempatnya dia kan stabilnya 8 ya. Sehingga 1 ini tidak punya tempat. Maka 1 ini tadi yang tidak punya tempat tadi nanti akan jadi elektron bebas. Ngerti sampai di sini? Oh, karena di sini lebih 1, Pak. Lebih 1 ini nggak punya tempat di sini, maka dia akan lepas. Jadi elektron bebas. Nah, sehingga nanti kalau 1 kristal atom silikon itu saya masukkan 1 atom valensi 5, saya akan mendapatkan 1 elektron bebas. Benar ya? Nah, sekarang kalau saya punya kristal atom silikon, elektron bebasnya pengen 10, Pak. Bisa nggak? Nggak bisa. Kristal atom silikon saya doping atom valensi 5 jumlahnya 10. 1 atom valensi 5 menyebabkan 1 elektron bebas. Oh, berarti nanti dia punya elektron bebas jumlahnya 10 kalau saya masukkan ini 10. Kalau saya pengen nanti elektron bebas saya 100, ya mudah, didopinglah atom valensi 5 sebanyak 100. Ngerti kayak gitu? Nah, elektron bebas sudah bisa mengalihkan arus kan? Nah, berarti bahannya tadi secara umum dia sudah jadi semikonduktor. Kenapa? Kalau banyak sekali kan jadi konduktor, Pak. Kalau tidak punya sama sekali kan disebut isolator, Pak. Nah, sekarang punya, jumlahnya tertentu. Bisa 10, bisa 100, jadi bisa diukur kan gitu ya, ngerti ya? Maka nanti bahan ini disebut semikonduktor. Ngerti ya? Nah, semikonduktor yang memiliki elektron bebas karena didoping atom valensi 5 kan 1 atom valensi 5 menghasilkan 1 elektron bebas. Nggak ada hole-nya loh ya ini, elektron bebas semua loh ya. 10 atom valensi 5 saya masukkan dapat 10 elektron bebas. Nah, nanti kalau sudah punya elektron bebas yang jumlahnya tertentu, maka bahan tadi disebut semikonduktor. Karena dia memilikinya adalah elektron bebas yang bermuatan negatif, maka bahan tadi disebut semikonduktor tipe N atau tipe negatif. Ngerti sampai di sini? Nah, inilah yang harus Anda tahu itu. Apa itu semikonduktor tipe N ini, Pak? Ya, semikonduktor tipe N itu ya silikon atau germanium saya doping valensi 5, Pak, sehingga dia memiliki elektron bebas yang jumlahnya tertentu. Maka nanti pabrik bisa membuat semikonduktor tipe N yang jumlah elektron bebasnya bisa ditentukan oleh pabrik. Tergantung pabrik nanti dopingnya berapa.
doping 100 ya nanti elektron bebasnya isinya 100. Kalau di doping 1000 ya nanti elektron bebasnya jumlahnya 1000. Ngerti ya? Nah, disitulah pabrik itu bisa membuat semikonduktor tipe N dengan jumlah elektron bebas yang ditentukan oleh pabriknya. Nah, penemuan inilah nanti yang menyebabkan orang bisa membuat semikonduktor. Ya, ngerti ya, dengan jumlah elektron bebas yang tertentu. Jelas sampai situ? Nah, sekarang yang kedua. Tadi kan didoping dengan valensi 5. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau didoping dengan yang trivalen atau valensi 3? Oh, ternyata kalau didoping dengan valensi 3, maka atom valensi 3 tadi juga akan berikatan kovalen dengan silikon. Nah, kalau seandainya dia punya 4, valensinya 4, kan pas isinya 8 ya. Karena dia cuma punya 3, ada satu tempat yang kosong. Nah, tempat kosong inilah yang disebut dengan hole. Ngerti ya, kayak sini ya. Hole itu bermuatan positif. Ngerti ya? Kenapa Pak hole ini kok dikatakan bermuatan positif? Nah, coba diisi elektron bebas. Yang muatannya negatif dia jadi 0. Oh, berarti hole itu dianggap bermuatan positif. Ngerti ya? Nah, sekarang kalau pabrik sudah tahu ini, pabrik bisa membuat, saya ingin membuat semikonduktor yang hole-nya ada 10, ya mudah. Doping aja kristal atom silikon dengan 10 atom valensi 3. Maka saya akan dapatkan 10 hole. Kalau pengen hole-nya 100, Kak, ya doping aja dengan 100 atom valensi 3, akan dapatkan 100 hole. Nah, karena hole itu bermuatan positif, maka bahan yang sudah jadi semikonduktor tadi, karena memiliki hole berarti kan sudah bisa mengalirkan arus. Ingat ya, yang mengalirkan arus itu adalah elektron bebas dan hole. Kalau hole itu bukan mengalirkan arus, tapi apa? Kenapa disebut mengalirkan arus? Karena dia memberi kesempatan elektron bebas untuk melewati hole-nya tadi. Ya, bisa menerobos hole-nya, bisa lewat. Gitu ya. Maka hole itu juga dikatakan bisa mengalirkan arus karena dia memberi jalan elektron untuk lewat. Ngerti ya? Jelas sampai di sini? Jelas ya? Sehingga nanti bahan semikonduktor yang banyak hole-nya, karena hole itu bermuatan positif, maka bahannya tadi disebut semikonduktor tipe P atau tipe positif. Jelas sampai di sini? Ini satu bab itu hanya menjelaskan ini loh ya. Tipe P sama tipe N. Jadi poinnya di sini. Jadi nanti ini ya, kita belajar semikonduktor itu dasarnya adalah kita harus tahu apa itu semikonduktor tipe N, apa itu semikonduktor tipe P. Karena nanti tipe P sama tipe N kalau digabungkan gitu aja, dijunctionkan atau disambungkan jadi dioda. Nah, tipe P sama tipe N Pak disambungkan begini aja bisa mengarahkan. Oh, berarti dioda itu hanya tipe P sama tipe N saja digabungkan begini jadi dioda gitu. Nanti kalau ada tipe P, tipe N, tipe P lagi digabungkan jadi PNP atau NPN jadi transistor. Nah, transistor itu padahal fungsinya banyak, Pak. Bisa sebagai penguat arus, bisa juga sebagai saklar gitu ya. Nah, berarti fungsinya semakin banyak. Nah, nanti IC itu juga begitu. Yang kita sebut IC itu yang fungsinya banyak itu ya, seperti HP itu sampai punya 25 fungsi, 50 fungsi gitu ya. Itu isinya nanti apa ya? Tipe P sama tipe N yang digabung-gabungkan gitu ya. Makanya nanti supaya untuk berikutnya itu mudah, maka kita harus tahu persis apa itu namanya tipe P, apa itu namanya tipe N. Ini adalah sebagai dasar semikonduktor. Jelas ya sampai sini ya. Inilah yang ingin saya tekankan bahwa sebagai orang yang sudah belajar semikonduktor harus tahu semikonduktor tipe P. Kalau saya tanyakan apa itu semikonduktor tipe P? Jawabannya adalah semikonduktor yang memiliki banyak hole. Banyak hole ya, bukan sangat banyak. Banyak itu kan masih bisa terukur gitu ya. Kalau sangat banyak nanti namanya konduktor
Kalau terukur ya cukupan lah gitu ya, isinya terukur. Nah, itu semikonduktor. Jadi nanti kalau ditanyakan apa itu semikonduktor tipe P? Ya semikonduktor yang banyak hole-nya atau memiliki banyak hole atau memiliki banyak muatan positif atau hole. Nah, kalau ditanya apa itu semikonduktor tipe N? Ya semikonduktor yang banyak memiliki elektron bebas yang muatannya negatif. Jadi kita harus tahu itu. Ini saya dapatkan ini adalah setelah saya dulu pernah magang di pabrik komponen ya, elektronik ya. Zaman dulu saya magang di sana 3 bulan sampai mendapatkan ini tadi. Jadi kalau di buku-buku nanti orang apa di semikonduktor tipe N, apa semikonduktor tipe P, tahu tapi nggak tahu cara buatnya. Saya kok tahu persis ya, karena saya pernah magang di sana dulu. Makanya ilmunya ini saya turunkan ke Anda supaya Anda tahu persis. Oh, tiba-tiba ngono pabrik ini kalau buat. Makanya pabriknya kok bisa buat dengan sangat presisi karena dia bisa ngitung sampai atomnya, gitu ya. Ngerti ya kayak gitu ya. Nah, sudah ya. Ini tadi sudah ya. Jadi semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P sudah. Sekarang yang terakhir adalah ini. Nah, ini ada orang namanya Josh Bull. Kok Josh Bull? Josh Buck ya. Jadi kalau orang Indonesia nyebutnya Josh Bullock gitu ya. Kalau aslinya namanya Josh Buck ya. Kita bacanya Josh Buck, tapi ada kalau orang Indonesia disebut Josh Buck itu kok sepertinya nggak enak ya, buat ngiling-ngiling apa Pak, supaya ingat itu. Ini Josh Bullock gitu ya, orang-orang biasanya gitu kalau di pabrik itu. Dulu saya waktu di sana, apa Josh Bullock itu? Oh ini loh, orang yang mengukur harga resistansi dari semikonduktor. Jadi dia ceritanya gini, Josh Bullock itu atau Josh Buck ini ya, itu adalah orang yang mengukur. Jadi kalau semikonduktor tadi setelah didoping ya, kan dia sudah bersifat semikonduktor. Nah, semikonduktor itu harga resistansinya kan tertentu ya. Maka dia neliti kalau di ini bahan semikonduktor yang didoping 10, terus didoping 20, didoping 30, didoping 100, didoping 1000 sama dia diukur semua harga resistansinya. Ternyata dia menyimpulkan begini. Suatu bahan semikonduktor yang telah didoping, ya gitu ya, yang telah didoping akan memiliki harga resistansi yang tertentu. Ya, harga resistansinya tertentu. Nah, itu nanti disebut resistansi Buck atau resistansi Bullock tadi. Karena dia yang sering ngukur-ngukur, maka diberi penghargaan resistansi dari suatu semikonduktor itu nanti disebut resistansi Buck atau resistansi Bullock ini tadi. Di mana kalau dopingnya semakin padat, dopingnya semakin banyak, berarti nanti baik tipe P maupun tipe N, maka elektron bebasnya semakin banyak, gitu ya. Maka harga resistansinya semakin rendah, mendekati sifat konduktor. Nah, gitu kesimpulannya. Kalau dopingnya semakin sedikit, maka harga resistansinya semakin tinggi, mendekati isolator. Jadi ngerti ya? Jadi dopingnya itu kalau dopingnya banyak, maka hole atau elektron bebasnya kan semakin banyak. Nah, berarti dia harga resistansinya rendah. Itu mendekati konduktor. Kalau dopingnya semakin sedikit, kan mengalirkan arus juga cuma kecil aja kan ya. Oh, mendekati isolator. Nah, itulah kesimpulan dari Josh Buck atau Josh Bullock tadi, gitu ya, ngerti ya. Jadi nanti kita sudah ngerti lah ya, semikonduktor itu berarti apa? Harga resistansinya terukur atau tertentu ya, gitu boleh lah. Nah itu tergantung apa Pak? Oh ternyata kalau dopingnya semakin padat, ya dia semakin banyak hole-nya atau semakin banyak elektron bebasnya, maka dia semakin mudah mengalirkan arus, mendekati sifat konduktor, gitu ya. Kalau dopingnya makin sedikit, nah berarti dia makin sulit mengalirkan arus. Dikatakan sifatnya mendekati isolator. Ya, ngerti ya kayak situ ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk
pertemuan kita kali ini ya. Jadi nanti kalau ada kurang jelasnya dibaca lagi nih. Modul saya ini sudah saya buat teratur ya, menurut saya sudah teratur gitu ya. Nanti kalau Anda mengulang yang saya uraikan tadi mungkin sudah bisa lah, sudah paham lah kira-kira gitu ya. Karena sebetulnya yang saya uraikan ini tadi adalah pelajaran SMP atau SMA gitu ya. Teori atom, Pak. Saya sudah tahu itu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita harus sampai ke kesimpulan bahwa ada semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Ya, gitu ya. Nah, ini dari rangkumannya itu, ini ya nanti kita bahas ini ya. Sekarang ini saya stop dulu ya. Jadi supaya rekod saya tidak terlalu lama ya.